Apalagi melihat kenyataan bahwa nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa memaksakan diri bahwa nasab itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berarti dalam hatinya itu ada penyakitnya dong. Ada egoismenya, ada egoisnya. Orangnya egois. Sifat ego itu ada dalam dirinya. Lalu dikemanakan itu ajaran torikohnya? Jadi ahli tarekat ngebahas tentang nasab. Kumpulan ya, wadah para pengamal ahli tarekat ngebahas tentang nasab. Bahsul masailnya itu adalah mengenai tentang nasab ba'lawi. Coba kaitannya apa? Ya, hubungannya apa sehingga bisa sampai seperti itu? Waduh, lanjung ya aing mah ya. Aduh. Torikoh nasab nanti jadinya itu. Khawatir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan reaksi tanggapan Gus Jazuli terkait dengan beredarnya surat Bahsul Masail dari Thariqah, yaitu Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yaitu Jatman ya. Jadi disingkat Jatman. Jadi Jatman ini merupakan sebuah wadah bagi pengamal thariqah ya. Nah, jadi ini merupakan sebagai pembina utamanya itu Dr. Habib Lutfi Ali bin Yahya ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, para sahabat-sahabatku, kembali bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang adanya kegiatan, yaitu akan diadakan Bahsul Masail Waqi'iyah Thariqiyah pada Pramuktamar ke-13 Jatman. Nah, ini kaitannya adalah dengan Jatman, saudara. Apa itu Jatman? Jatman itu adalah Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi sebuah organisasi yang membidangi bagian thariqah ya. Thariqah. Ya, itu namanya thariqah itu adalah kalau bahasa itu kan metode, jalan. Thariqah itu jalan atau metode. Dan metode ini bertujuan agar seorang manusia itu menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang takwa, pribadi yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghilangkan nafsu, menghilangkan ego, menghilangkan segala penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seorang manusia, gitu ya. Nah, itu thariqah. Namun dalam surat yang akan saya bacakan ini, jadi kan di sini memang ada rencana mengenai Bahsul Masail Waqi'iyah Thariqiyah. Jadi kaitannya kan dengan thariqah. Nah, hanya saja ketika Jatman itu mengadakan Bahsul Masail, tetapi yang dikaji itu bukan mengenai thariqah, tetapi mengenai nasab ba'lawi. Coba kaitannya apa? Ya, kaitannya apa coba? Temanya ya adalah pengiriman materi Bahsul Masail Waqi'iyah Thariqiyah. Bahsul Masail ya, mengkaji permasalahan-permasalahan waqi'iyah yang terjadi, Thariqiyah yang kaitannya dengan tarekat. Lalu kalau dengan nasab ba'lawi apakah sambung atau tidak? Itu memang ada kaitannya ya dengan thariqah. Subhanallah. Mari ya kita simak. Akan saya bacakan dan akan saya tampilkan di layar nanti.
teks dari surat edaran apa ini? Surat undangan ya. Ada beberapa, memang ada 3 itu, 3 file ya. Oke. Dan rencana Basul Masail itu akan diadakan di Subang, Jawa Barat, tanggal 20 di Subang, Jawa Barat. Oke. Nomor 010-PM 13 minus Jatman strip 7 minus 24. Lampiran 1 berkas. Pengiriman perihal pengiriman Basul Masail Waqi'iyah Thoriqiyah pada Pramuktamar ke-13 Jatman. Kepada yang terhormat pengurus Idarah Wusto Jatman se-Indonesia. Yang kedua, pengurus Idarah Syu'biyah cabang ya. Jadi kalau Wusto itu provinsi, kalau Syu'biyah itu berarti cabang, kabupaten kota. Jatman se-Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Salawat serta salam tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan penerus risalahnya. Semoga bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, dan saudara-saudara sekalian senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya diberitahukan dengan hormat lagi sangat kepada pengurus idarah, berarti dengan hormat lagi sangat, hormat lagi sangat, subhanallah. Pengurus idarah wusto dan idarah syu'biyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman se-Indonesia, bahwa pelaksanaan Pramuktamar ke-13 Jatman akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 6 sampai 7 Agustus 2024. Sebentar lagi itu ya. Waktu jam 8 sampai dengan selesai terlampir. Tempat Aula Pemda Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengirimkan materi Bahsul Masail Thoriqiyah Waqi'iyah dengan harapan setiap idarah wusto dan idarah syu'biyah menyiapkan jawaban berikut makhadnya yang akan disampaikan pada acara tersebut. Keterangan Idarah Aliyah masih menerima Masail Thariqah Waqi'iyah berikut jawaban dan makhadnya dari Idarah Wusto dan Idarah Syu'biyah. Demikian atas perkenan dan kehadirannya disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Pramuktamar ke-13 Jatman, RM Evi Silviadi, ditandatangani sebagai ketua. Haji Burhan Esos, sekretaris, ditandatangani serta di sampel. Mengetahui Rais Am Jatman, Dr. Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya, ditandatangani dan di sampel. Nah, itu sampelnya Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Idarah Aliyah. Pimpinan pusat gitu ya. Nah, ini yang cukup menarik ini. Oke, lampirannya. Deskripsi masalah. Di masa-masa sekarang ini terjadi masalah nasab ba'lawi telah sampai pada masyarakat awam sehingga terjadi keresahan. Oh, ketika membahas nasab ba'lawi berarti masyarakat awam itu resah. Bukannya kebalik ya ini ya. Justru masyarakat awam itu tercerahkan, menjadi cerdas, dan tidak lagi mudah dibohong-bohongi dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Bukannya kebalik ini, waduh, gimana ini? Oke, lanjut ya, lanjut, belum selesai ini, Mak. Karena ulah segelintir orang baik dari kelompok Ba'lawi maupun dari pihak luar mereka. Bahwasanya nasab Ba'lawi adalah fiktif, tidak sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak mustahil pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai pada Nabi Muhammad atau tidak mustahil. Gimana ini? Clear aing mah. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi itu adalah tokoh fiktif
Ya artinya ya Alwi bin Ubaidillah gitu kan ya. Kemudian Ubaidillahnya, itu bagaimana hukumnya ketika kita mengatakan bahwa tokoh yang bernama Ubaidillah, tokoh yang bernama Alwi itu adalah tokoh fiktif, itu bagaimana hukumnya? Ya, kedua, apakah ada dasar hadis maupun kitab kuning menjelaskan tentang Ba'lawi? Ya nggak mungkin ada lah namanya hadis, ya. Allahu Akbar. Mau nyari kitab hadis untuk tokohnya tokoh fiktif, gimana bisa dicari di dalam kitab hadis? Sanatnya mungkin yang dimaksud ya. Karena teks hadisnya ya nggak mungkin lah ada. Ya. Maupun kitab kuning menjelaskan tentang Ba'lawi. Ya kalau menjelaskan tentang Ba'lawi, untuk kitab-kitabnya Ba'lawi banyak itu mah. Ya. Bagaimana solusinya, ini yang ketiga ini, bagaimana solusinya agar masalah ini selesai dan tuntas? Ya tes DNA. Mendatangkan kitab sezaman. Kalau memang kitab sezaman tidak ada, ya tes DNA. Ya kan, akar jelas. DNA Nabi kemana? Ya, DNA Ba'lawi kemana? Gitu. Tetapi gini, ada satu kemuskilan atau kejanggalan dari permasalahan ini. Kenapa dibahasnya itu di Bahsul Masail Jatman yang diketuai oleh Mbah Habib Lutfi bin Yahya ya. Artinya memangnya tugas dari Jatman itu ya itu membahas nasab ya. Bukankah yang namanya Jatman itu mengurusi, menjelaskan, memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, agar mereka itu sejalan, sejalur dengan thariqahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya artinya kaitannya dengan kerohanian, agar manusia itu menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang di dalam hatinya sudah tidak ada lagi penyakit-penyakit hati. Kan gitu. Nah kalau kaitannya dengan nasab Ba'lawi itu apa? Coba kaitannya. Saya rada bingung ini. Rada bingung. Dan kemudian karena ini kaitannya adalah dengan thariqah. Yang namanya thariqah itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi ketika sudah dijelaskan bahwa nasab ini tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian diminta tes DNA, tidak mau. Mendatangkan kitab sezaman juga tidak mau. Dan tidak memiliki bukti. Sehingga di sini menjadi jelas bahwa nasab tersebut adalah nasab yang terputus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika seseorang itu adalah ahli thariqah, kemudian melihat kenyataan bahwasannya nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah, tetapi memaksakan diri bahwa dirinya itu memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu tidak mengaplikasikan ajaran thariqah itu sendiri. Kan gitu seharusnya sahabat-sahabat ya. Makanya saya rada bingung kalau ajaran thariqah yang bertujuan untuk menghilangkan segala penyakit-penyakit hati, apalagi melihat kenyataan bahwa nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa memaksakan diri bahwa nasab itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berarti dalam hatinya itu ada penyakitnya dong. Ada egoismenya, ada egoisnya, orangnya egois. Sifat ego itu ada dalam dirinya. Lalu dikemanakan itu ajaran thariqahnya? Seharusnya fungsi dari thariqah yang menghilangkan segala penyakit yang ada dalam hatinya, menghilangkan keakuannya, menghilangkan egonya, menghilangkan rasa iri, hasud, dengki, sombong, takabur, cinta dunia, ya kan, gila penghormatan dan seterusnya. Itu kan fungsi-fungsi dari thariqah itu sendiri. Tetapi ini kemuskilan yang ada dalam diri saya ini, yang kemuskilan yang muncul dari pikiran saya. Kok malah thariqah atau Jatman ini malah membahas tentang nasabnya Ba'lawi? Ini ada apa sebenarnya? Lalu misalkan seandainya kalau ditemukan bukti bahwa nasab tersebut tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana ini menyikapinya? Apakah kemudian membawa nama-nama besar para ulama-ulama terdahulu, Ibnu Hajar Al-Haytami, As-Sakhawi, Bamakhromah, Murtadho Az-Zabidi dan lain sebagainya,
kemudian membawa nama-nama besar itu, oh, ulama-ulama terdahulu telah mensahihkan nasab ini. Padahal kalau dari sisi kesejarahan, kita mencari seorang sosok yang hidup pada abad keempat Hijriah, ya. Tapi kenapa kemudian baru 500 tahun atau bahkan 600 tahun baru muncul itu namanya di dalam kitab-kitab, ya. Nah, ini satu iskal yang muncul dari pemikiran saya, ya kan? Kalau kemudian bertanya tentang solusi, ya solusinya gampang. Kalau misalkan kitab, ya, itu masih menjadi pro kontra antara iya dan tidak gitu, antara menerima atau tidak, ya udah tes DNA. Dan itu akan menjadi apa namanya hakim lah, penentu benar atau tidaknya bersambungnya Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selesai. Kemudian dari sisi lain juga kesejarahan sejarahnya NU, sejarah Indonesia, sejarahnya Jatman yang katanya diacak-acak gitu ya, yang diduga diacak-acak gitu. Nah itu bagaimana? Ya ini kan pembahasannya thoriqoh, menjadi seorang manusia yang mulia, yang takwa, yang memiliki kebersihan hati, kejernihan hati, tidak pernah mengaku-aku diri, tidak ada keakuan dalam dirinya, tetapi semuanya hanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ketika nasabnya itu dibahas, ya, ketika nasabnya dibahas, kenapa harus memaksakan diri? Ya, di mana ajaran thoriqohnya itu, sahabat, saudara? Nah, makanya di sini juga ada surat yang lain. Dalam satu bundle ini ya, tentang apa namanya undangan kegiatan pramuktamar ya, kurang lebih redaksinya sama. Kepada yang terhormat pengurus pleno Idaroh Aliyah Jatman di tempat, ya, perihal undangan kegiatan pramuktamar ke-13 Jatman. Ya, di sini ada 10 halaman ini. Ya, dengan tadi yang sama itu, ya, undangannya. Nah, di sini ada dasar pemikiran ya. Saya bacakan. Nah, biar tercerahkan untuk semuanya. Dasar pemikiran, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita berupa rahmat, nikmat, dan barakah, khususnya nikmat kesehatan lahir maupun batin. Semoga dengan berbagai karunia yang telah diberikan tersebut kita dapat mensyukuri dan mempergunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikutnya. Nah, ini Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan merupakan wadah para pengamal ajaran Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Nah, jadi yang namanya Jatman itu merupakan wadah bagi para pengamal tarekat yang Mu'tabarah An-Nahdiyah. Keberadaannya yang merupakan salah satu pilar dari ajaran Islam Ahlus Sunnah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dirintis dan dikembangkan oleh salafus salihin yang bersumber pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sanad yang muttasil. Keberadaannya merupakan sarana bagi para mursyidin, muqaddam, khalifah, dan badal untuk lebih mengefektifkan pembinaan terhadap para murid yang telah berbaiat, sekaligus sebagai forum untuk menjalin ukhuwah antar sesama penganut ajaran thariqah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dan keikhlasan dalam amaliyah ubudiyah serta meningkatkan robitoh kepadanya. Ini kan kaitannya dengan tarekat gitu kan. Ada robitoh, ada amaliyah ubudiyah gitu. Konsep yang dikembangkan senafas dengan konsep dan gagasan kemerdekaan Republik Indonesia dengan membangun generasi bangsa, yakni membangun manusia dari rohaniyah dengan memperbaiki akhlak, keimanan, ketakwaan, dan ilmu pengetahuan baru, kemudian menyentuh pembangunan yang bersifat badani dan jasmani. Namun demikian, ajaran Thariqah Al-Mu'tabarah juga tetap mempertimbangkan keseimbangan antara syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat sebagai sebuah sistem pemahaman dan pengamalan Islam secara utuh menyeluruh. Wujud nyata dari semua itu, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah di samping memiliki komitmen untuk meningkatkan hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah,
juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan umat dalam rangka membangun bangsa dan negara yang lebih maju, modern, bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu ya. Jadi ahli tarekat ngebahas tentang nasab, kumpulan ya, wadah para pengamal ahli tarekat ngebahas tentang nasab. Bahsul masailnya itu adalah mengenai tentang nasab Ba'lawi. Coba kaitannya apa? Ya, hubungannya apa sehingga bisa sampai seperti itu? Waduh, lanjung ya aing mah ya. Aduh. Torikoh nasab nanti jadinya itu. Khawatir saya menjadi torikoh nasab nantinya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya barangkali begitu ya sahabat-sahabat. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya memberikan pencerahan bagi kita semua dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Ternyata Gus Jazuli sangat teliti sekali di dalam meneliti isi daripada lampiran surat-surat yang ditampilkan tadi ya. Ternyata banyak kejanggalan ya. Salah satunya ini merupakan Jatman ini sebuah torikoh ya untuk pengamal daripada kumpulan doa-doa yang dikarang oleh seorang mujtahid, lalu kemudian itu diamalkan, dan torekoh itu tidak lain tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu hal yang menarik yang sudah disampaikan oleh Gus Jazuli. Ini terkait bahsul masail daripada torekoh. Dari sebuah lampiran tadi ternyata ada 3 bahsul masail yang sangat penting sekali untuk mereka untuk mereka bahas. Yang pertama, hukum mengatakan seseorang itu fiktif ya. Nah, jadi dalam hal ini intinya hukum mengatakan seorang itu fiktif ya, panjang redaksinya tadi, tapi intinya kayak gitu. Ini yang dimaksud adalah diskursus nasab ini yang sangat berkepanjangan. Akhirnya Jatman ini akan membahas basul masail itu. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan orang itu fiktif ya, dalam hal ini Ubaidillah yang tidak diakui, tiba-tiba muncul pada abad 500 tahun kemudian. Padahal pada abad 1, 2, 3, sampai 4 itu tidak ada gitu. 567 baru muncul setelah 500 kemudian. Nah itu, bagaimana hukumnya kita mengatakan yang dikatakan oleh Ba'alawi sebagai nenek moyang leluhur mereka yang luar biasa, tapi kita mengatakan dia itu tidak ada. Nah ini yang menjadi bahasan masailnya. Dan yang kedua, hukum mengatakan seseorang itu fiktif ya. Yang kedua, ada hadis atau kitab yang mengatakan tentang itu gitu. Apakah ada hadis yang mengatakan ada orang yang mengatakan orang itu fiktif? Apakah ada hadis yang mengecamnya lah? Tapi kalau hadis saya kira tidak ada gitu. Ataukah ada hadis yang ada hadis yang mengatakan adanya sosok tersebut ya, sosok Ubaidillah tersebut atau sosok orang yang kita katakan fiktif itu. Tapi kalau hadis ya tidak ada sampai kapanpun gitu, karena ini jauh muncul di abad selanjutnya. Nah, tapi kalau dari kitab kuning, riwayat-riwayat khusus atau riwayat-riwayat yang ditulis oleh klan Ba'alawi atau ulama-ulama Ba'alawi ya jelas ada gitu. Tapi itu juga munculnya, kata Gus Jazuli, itu 500 kemudian gitu. Yang tidak ada pada kitab abad yang sebelum itu, 500 sebelum itu. Dan yang ketiga yaitu solusi ya. Solusi tadi yang sangat yang sangat terakhir kata Gus Jazuli itu tes DNA sebenarnya ya. Kalau kita adu kitab, adu gagasan, adu argumen, Gus Wapi misal dengan
Haji Maduddin atau Habib Hanif Alatos dengan Haji Maduddin, misal dengan Gus Jazuli dan lain sebagainya. Kalau kita adu argumen, adu dalil, adu hujah, itu tidak akan bisa selesai sebenarnya. Pasti ada saja yang kita gunakan untuk membela diri, membela seseorang. Baik itu dari segi kitab kuning, dari segi riwayat, dan lain sebagainya, dari segi perkataan ulama. Karena kita sama-sama berpatokan atau melihat dari kitab kuning tersebut. Dan salah satu jalan terakhirnya yang tidak bisa dibantahkan itu tes DNA sebenarnya. Kalau sudah tes DNA yang dikembangkan oleh para ilmuwan biologi, dan ini tes DNA ini sudah dibuktikan dan bisa dijadikan sebagai penetapan seseorang dalam hukum ya, dan di dalam pengadilan ini sudah dilakukan atau sudah dipakai tes DNA oleh pengadilan di Amerika Serikat. Dan ini luar biasa sekali tentang kemajuan daripada teknologi. Makanya aneh sekali kalau kita melihat atau mendengar pembela daripada Habaib ini yang mengatakan ya tes DNA itu apa, itu tidak ilmiah dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan Habib Taufik ya. Dan Gus Wapi juga, apa tes DNA itu? Berarti mereka menafikan kemajuan ilmu teknologi yang sekarang gitu. Dan ini sudah dipelajari semuanya oleh para dokter-dokter, para ahli, dan sudah ada dipelajari di universitas-universitas terkenal gitu. Bahkan di dalam negeri juga ada gitu. Kok ini dikatakan tes DNA itu apa, itu bisa diremehkan? Karena apa ya, kalau kita bilang notaben dari Gus Wapi ini ya tidak pernah bisa kita bilang untuk S2 misal, untuk sekolah ilmu pengetahuan secara ilmiah, secara doktoral gitu. Misal dari dikti juga kata Dr. Sugeng itu tidak jelas gitu. Hanya di pesantren-pesantren, makanya Gus Wapi itu ahli di dalam mengutip-ngutip daripada perkataan-perkataan ulama. Biasanya itu yang beliau pakai di dalam membela Ba'alawi ini. Akan beda dengan Ki Haji Marudin, dengan Dr. Manahem Ali, dengan ahli filologi, Dr. Sugeng dengan ahli DNA-nya luar biasa gitu. Tanpa menafikan pendapat-pendapat ulama lain, yaitu di sini ahlinya Ki Haji Marudin ya. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat lucu, kata Gus Jazuli tadi. Kok bisa sebuah tarekoh yang kita kenal dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarekat itu tujuannya hanya itu, hanya Allah. Kok bisa tiba-tiba membahas nasab Alawi? Karena apa? Karena meresahkan masyarakat. Masyarakat yang mana yang diresahkan? Justru diskursus nasab yang digagas oleh Kiai Haji Maduddin ini mencerahkan berbagai macam elemen masyarakat ya. Salah satunya Terah Wali Songo sekarang sudah banyak yang berani untuk untuk keluar untuk berbicara. Padahal sebelum diskursus nasab ini bahkan dari Pak Alawi pun tidak mengakui Terah Wali Songo itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena Terah Wali Songo tidak ada keturunan seperti kata Habib Bahar. Tapi sekarang mereka berlomba-lomba mengakui itu, Terah Wali Songo sebagai sebagai keturunan Nabi. Nah, ini sangat-sangat aneh sekali gitu. Ya, seperti kata Gus Jazuli, kalau memang benar itu fokus daripada Tarekoh Jatman ini sebagai membahas Batsul Masail Nasab Pahlawi, bisa-bisa menjadi Tarekoh Nasab, kata Gus Jazuli ya. Ya, kita tidak tahu, yang namanya orang berbeda-beda. Dan kita tidak heran di dalam kalau tidak salah itu penasehat utamanya yang paling bawah tanda tangan di dalam surat tadi itu Habib Lutfi ya. Maka tidak heran ya yang sekarang ini dianggap sebagai banyak meresahkan karena mengamasukkan kakek beliau
atau kakeknya di dalam buku sejarah pendirian NU. Ini sekarang menjadi booming sekali. Oke, mungkin hanya itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.